Selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa dan siswi SMP Al-Wasliyah, khususnya kelas 9. Pada hari ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan kaitan dengan materi persamaan kuadrat. Pembelajaran jarak jauh ini sangat terbantukan dengan bantuan media internet. Oleh karenanya kalian sudah mendapatkan kuota dari pemerintah, kuota pembelajaran. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar, bukan untuk bermain game tentunya, apalagi untuk bermain Mobile Legends kuotanya. Oke, kita akan mencoba untuk belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari, secara umum bentuk persamaan kuadrat, dimana A nya nggak boleh sama dengan 0, A, B, dan C nya adalah bilangan real. A, B, dan C dalam persamaan kuadrat ini disebut sebagai koefisien. Contoh bentuk persamaan kuadrat antara lain misalkan gini, contohnya misalkan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, Bapak singkat PK, dimana A nya adalah 2, B nya adalah 5, C nya adalah 7. Ini C, ini B, dan ini adalah A. Contoh lain misalkan 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 9 sama dengan 0. Kita harus tahu dulu koefisien A, B, dan C nya. Kita ambil A nya adalah 3, B, di sini tidak ada angka, tapi dalam aljabar ada angka 1. Ini negatif, bukan 1 tapi negatif 1. C nya berapa? 9. Kita harus tahu dulu koefisien-koefisien yang ada dalam bentuk persamaan kuadrat, karena nanti kaitannya dengan bagaimana mengerjakan soal-soal mencari yang namanya akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ada. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana mempelajari bentuk persamaan kuadrat, kemudian kita cari nilai dari X ini. Kita tujuan akan mencari nilai X. Kita lanjutkan materi pembelajarannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa koefisien dari persamaan kuadrat itu ada A, B, dan C. Di sini kita akan mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ada. Tadi sudah disebutkan bahwa bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ini ada 3. Yang pertama adalah memfaktorkan. Memfaktorkan ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik, atau lebih terkenalnya rumus ABC. Yang pertama kita akan mencari bentuk akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan ini dasarnya adalah kalian harus tahu dulu bentuk faktor. Misalkan gini, bentuk faktor ini dari sebuah bilangan bulat, misalkan angka 6. Faktor dari 6 ini
berasal, kita ke perkalian ya, 1 kali 6 itu kan 6. Selain 1 kali 6, 2 kali dengan 3. Faktor dari 6 ini siapa? 1, 2, 3, dan 6. Misalkan ada angka 7, 1 kali 7. Misalkan 8 kali 1, 4 kali 2. Faktor dari 8 1, 2, 4, dan 8. Ketika kalian sudah memahami cara-cara mencari faktor dari bilangan bulat, nanti kesananya kita akan mudah untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contohnya gini, tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Tadi sudah di awal dijelaskan bahwa kita harus mengetahui koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat. Kalau kita lihat contoh di sini, A, B, dan C nya menurut kalian berapa? Kita lihat A nya yang depan yang mempunyai variabel X pangkat 2, selalu seperti ini, walaupun nanti posisinya dibalik. Misalkan gini, ini kita rubah bentuknya 5x tambah x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Bentuk yang Bapak rubah ini, nanti cara mencari koefisien-koefisiennya masih sama. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya koefisien dari x kuadrat ini disebut A, walaupun posisinya di tengah. Bukan berarti A itu selalu yang depan, 5 bukan. 5 ini tetap sebagai B. Dan C nya yang tidak mempunyai variabel X 4. Setelah memahami ini, nanti kalian akan menyelesaikan bentuk penyelesaian akar-akar ini dengan cara pemfaktoran. Setelah tahu A itu adalah 1, B nya 5, C nya 4, langkah selanjutnya kita kalikan antara A dengan C. Titik di sini sebagai perkalian. A nya adalah 1, C nya adalah 4. 1 kali 4 itu adalah 4 ya. 1 kali 4 adalah 4. Setelah tahu perkalian A dengan C 1 kali 4, langkah selanjutnya adalah kita lihat faktor dari 4. 4 ini yang di sini ya. Faktor dari 4 itu 2 kali 2. Bisa juga 4 kali 1. Jika kita sudah tahu faktor ini, 2 kali 2 pasti 4, 4 kali 1 juga 4. Faktor dari 4 angka 1, 2, dan 4. Hasil perkalian ini jika dijumlahkan, hasilnya adalah B. B di sini adalah koefisien yang ini. Di antara 2 kali 2, 4 kali 1, kalau dijumlah hasilnya itu B. B nya berapa? 5. Kalau 2 ditambah 2 berapa?
4. 2 ditambah 2, 4. Kalau 4 ditambah 1, 5. Maka yang terpilih faktornya adalah 1 dan 4. Maksudnya bagaimana? Di sini akan kita rubah dalam bentuk ini. Didapat bahwa X ditambah P, P-nya adalah 4, dan X ditambah Q-nya adalah 1 sama dengan 0. Ini belum selesai. Kita jabarkan X ditambah 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 4. Jika kita pindah ke sini ke ruas, 4-nya jadi negatif. 0 kurangi 4, negatif 4. Atau X ditambah 1 sama dengan 0, didapat X-nya negatif 1. Jadi penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0, hasilnya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 1. Lanjut ke contoh yang kedua. Kita anggap ini contoh yang kedua. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Seperti biasa, langkah pertama kita harus mencari koefisien-koefisiennya, koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Di sini koefisien A-nya adalah, ingat, A itu adalah koefisien dari variabel X yang mempunyai pangkat 2, yaitu di sini ada angka 1, walaupun di sini tidak tertuliskan. B-nya juga 1 dan C-nya negatif 6. Setelah tahu, kita tuliskan koefisien A, B, dan C-nya. Langkah selanjutnya kita kalikan koefisien A dikali koefisien C. Di sini koefisien A-nya 1, koefisien C-nya adalah negatif 6. Berapakah 1 kali negatif 6? Didapat negatif 6. 1 dikali negatif 6 didapat negatif 6. Langkah selanjutnya adalah cari faktor dari 6, yaitu 1 kali 6. 1 kali 6 adalah 6. Kemudian 2 kali 3 juga 6. Permasalahan di sini yang terjadi adalah 6-nya negatif. Kalau 1 kali 6 itu adalah 6, supaya hasil negatif, 1 bisa negatif, 6 bisa negatif. 1 bisa negatif, 6 positif, tetap akan jadi negatif 6. Di sini kita harus jeli bermain bahwa jika hasil ini kalau dijumlah itu adalah hasilnya harus sama dengan B. B-nya di sini didapat, B-nya adalah 1. Ingat, B-nya harus 1. Berasal dari di sini kita pilih yang kalau dikalikan hasilnya negatif 6,
yang kalau dijumlah hasilnya 1. Kalau dilihat bahwa kalau 1 dikurangi 6 hasilnya akan negatif 5. Yang mungkin terjadi adalah yang ini. Kenapa yang ini? Jika kita lihat bahwa kalau 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Jika dijumlah hasilnya 1. Yang mungkin kan berarti yang bawah. Yang mungkin adalah yang ini. Artinya apa? Kita mainkan 2 dan 3 ini, mana yang negatif dan mana yang positif ketika hasilnya 6. Misalkan kita kasih 2-nya yang negatif. Kenapa 2-nya yang negatif? Karena jika negatif 2 ditambah dengan 3 hasilnya akan berapa? 1. Kita harus jeli bermain di sini. Misalkan jika negatifnya 3, 2-nya positif, kalau dijumlah negatif 1, tapi kalau dikalikan benar negatif 6. Jadi ini nggak mungkin. Yang 6 ini 1 kali 6, kalau 6-nya yang negatif, ini benar kan hasilnya negatif. Tapi kalau dijumlahkan negatif 6 ditambah 1 hasilnya berapa? Negatif 5. Ini juga tidak mungkin. Sehingga berdasarkan penjabaran yang sudah ada, maka di sini akan bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian dari x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0 itu adalah x ambil negatif 2 berarti negatif 2, dan satunya x ambil yang positif 3. Kita masukkan di sini tambah 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah x dikurangi 2, maaf ini yang mengganggu ya, x dikurangi 2 sama dengan 0, x sama dengan, pindah negatif 2 nya ke sini jadinya 2, atau x ditambah 3 sama dengan 0, didapat x sama dengan negatif 3. 3 nya pindahkan jadi negatif, tadinya positif. Maka berdasarkan penjabaran ini didapat penyelesaiannya adalah x sama dengan 2, x sama dengan negatif 3. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada titik cerah bagaimana mencari nilai persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk video selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mengerjakan latihan-latihan yang sudah Bapak siapkan yang nantinya bisa kalian pelajari di rumah. Kita akan bertemu dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.